Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, puji Tuhan. Saya pengen kita doa sekali lagi ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh bangun dan kami percaya rahmat-Mu baru setiap pagi. Dan kami menanti-nantikan Engkau di pagi ini. Kami datang dengan kelemahan, keterbatasan kami, berbagai pergumulan hidup kami. Kami percaya di dalam ibadah ini terjadi pertukaran kekuatan. Sehingga setiap kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang punya pertanyaan akan menemukan jawaban. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu yang akan pergi dan akan melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya dan berhasil. Dan hari ini adalah hari penuh mujizat. Terima kasih untuk rahmat-Mu, mujizat-Mu pagi ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ada sukacita pagi ini? Haleluya, ada sukacita, amin ya Bapak Ibu. Walaupun kita punya banyak pergumulan ya, Ibu Anike, ibu-ibu yang lain, ya bapak-bapak semua. Tapi satu hal yang jangan pernah kita lupa bahwa dalam pergumulan kita tidak pernah sendirian. Amin, Bapak Ibu. Ada Tuhan, selalu ada Tuhan, sehingga itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan saya percaya bahwa kita ada memang di dalam kehidupan yang natural ya, artinya jalani hidup, kita bisa sakit, kita sehat lagi, kita sakit lagi, atau kita punya berbagai pergumulan dan ada jalan keluar, kemudian ada masalah lagi. Itulah bagian dari sebuah kehidupan natural yang biasanya kita harus jalani. Selama kita ada di dunia, kita akan tetap mengalami masalah. Ibarat kalau saudara lihat kalau alat untuk mendeteksi atau alat pacu jantung itu ya, maka kan biasanya kalau masih ada di dalam layar itu ada tanda atau ada garis turun naik, berarti jantung kita masih berdetak, ya kan? Seperti itulah masalah saudara ya. Dan kalau misalnya sudah garis rata saja dan tidak ada lagi turun naik, berarti kita udah game gitu ya, hidup ini udah berakhir. Artinya bahwa selama kita ada di dunia, masalah itu akan tetap ada. Tapi yang hebatnya, bahwa sebagai orang-orang yang percaya dan ada Tuhan yang hebat, yang tidak ada yang mustahil bagi dia, maka saudara akan mengalami kemustahilan. Apa itu kemustahilan? Itu tema pagi ini Bapak Ibu ya, mengalami kemustahilan ya. Dan Alkitab mencatat begitu banyak kisah-kisah tentang hal-hal yang mustahil. Jangankan Alkitab yang mencatat, itu menjadi pelajaran bagi kita. Saudara dan saya pun kalau mau cek and recheck, tentunya kita akan bersaksi bahwa ada banyak kemustahilan ya. Saya sering sekali saya bersaksi tentang hal-hal yang nggak masuk akal. Ya, apa itu kemustahilan Bapak Ibu? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemustahilan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin jadi menurut akal ya, atau tidak boleh jadi. Kalau sampai jadi itu mustahil gitu ya. Artinya bahwa itu hal yang tidak bisa terjadi. Tapi pagi ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami hal-hal yang tidak mungkin jadi, itu akan jadi dalam kehidupan kita ya. Dan ada dua tokoh yang saya soroti, banyak banget sebenarnya, tapi karena waktu saya soroti dua tokoh saja di dalam Alkitab, di satu perjanjian lama dan satu perjanjian baru, tentang apa rahasia mereka sehingga mereka bisa mengalami kemustahilan atau hal-hal yang tidak masuk akal itu saudara, dan mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab ditulis untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kita, sehingga kita akan mengikutinya menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita ya. Nah, kita lihat tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama yang saya soroti itu adalah Bapak Abraham. Saudara pasti kenal siapa dia, ya kan? Abraham dijuluki sebagai bapak segala orang beriman, ya. Dan di dalam Kejadian 18 ayat 14, ketika Tuhan datang dan membuat sebuah perjanjian dengan Abraham, maka dikatakan ayat ini di dalam Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ya, ini janji mengenai anak bagi Abraham.
pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Pada saat firman ini dilepaskan atau disampaikan kepada Abraham, saudara harus tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa pada masa itu Sarah itu sudah mati haid, ya, atau dia sudah menopause, ya Bapak Ibu. Udah nggak mungkin, dari ilmu kesehatan tidak mungkin seorang wanita yang berusia 80 tahun mempunyai anak, ya. Dan Abraham pada masa itu adalah seorang laki-laki yang sudah lanjut umur dan dia sudah mengalami yang namanya bahkan impoten. Abraham ini disebut impoten, Bapak Ibu, ya. Artinya tidak mungkin, kalau dari ilmu kesehatan tidak mungkin Abraham dan Sarah punya anak, ya. Tetapi karena janji Tuhan, firman Tuhan, maka apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengakses kemustahilan atau hal yang tidak mungkin dalam kehidupan kita? Itu yang akan kita pelajari pagi ini. Dan rahasia yang pertama yang kita lihat dari seorang Abraham adalah dia beriman. Dia percaya kepada janji Allah. Bukan dia melihat kepada keadaannya, dia dengar apa kata manusia, apa kata dokter. Mungkin dokter bilang udah nggak mungkin disembuhkan. Mungkin keadaan berbicara bahwa nggak mungkin kamu tertolong. Tapi saudara, mari belajar dari Bapak Abraham. Bahwa kita harus lebih mempercayai janji Tuhan atau perkataan Tuhan daripada perkataan manusia. Amin. Kita harus lebih percaya kepada apa yang Tuhan sanggup kerjakan daripada apa yang tidak bisa kita kerjakan. Itu yang disebut dengan iman. Saudara, iman itu tidak bertentangan dengan akal, ya. Tetapi iman itu melampaui akal. Wow, ini keren banget ya, saudara. Dan ternyata iman Abraham kepada Tuhan itulah yang membuat kemustahilan terjadi dalam kehidupannya. Dan bukti daripada kepercayaan atau iman kepada Tuhan ini adalah Abraham adalah bapa yang sangat taat, ya. Jadi salah satu bukti bahwa kita beriman, Alkitab berkata, perbuatan iman itu harus ada, ya. Kita nggak hanya bilang saya percaya. So buktikan dengan kehidupan kita bahwa kita percaya dengan apa kata Tuhan, yaitu taat. Apa yang Tuhan perintahkan, jangan pernah kita ngeles. Atau jangan pernah kita bilang, aku nggak bisa Tuhan. Aduh, itu kayaknya nggak mungkin Tuhan. Itu tandanya kita sedang berasumsi dengan semua kelemahan-kelemahan kita dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita hanya percaya kepada Tuhan. Dan bukti kepercayaan kita adalah taat. Sejak pertama kali Bapak Ibu ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar daripada negerinya tanah Ur Kasdim untuk pergi ke suatu negeri yang Alkitab tidak menjelaskan di mana negeri itu. Tapi inilah bukti tentang kepercayaan Abraham. Dia keluar dari negerinya tanpa dia tahu dia akan kemana. Tapi karena Tuhan yang suruh, ya dia berjalan saja. Seringkali dalam hidup kita, kita suka membuat alasan ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Kalau Abraham adalah orang yang suka buat alasan, pastinya dia akan bilang gini, kemana dulu Tuhan? Kasih tahu dulu dong Tuhan, kasih peta Tuhan, kemana saya harus pergi, apa tujuannya saya pergi ke sana. Tapi Abraham, Alkitab mencatat, Abraham nggak ngeles, dia nggak perlu, dia nggak banyak negosiasi dengan Tuhan, dia cuma taat, dia keluar saja dari negerinya. Dan itu adalah bukti bahwa Abraham adalah orang yang taat. Dan seringkali Tuhan memakai orang tua untuk anak-anak, Tuhan memakai suami, Tuhan memakai istri, Tuhan memakai gembala, Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan memakai salah satu sahabat kita satu dengan yang lain untuk memberikan arahan, nasihat, teguran dalam kehidupan kita. Dan itu baik Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk percaya dan taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang taat, maka surga membackup firman-Nya. Apalagi kalau itu firman yang dilepaskan, belajar untuk taat, saudara, ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita taat, kita belajar untuk percaya, maka
semua janji-janji Tuhan itu akan kita akses di dalam kehidupan kita. Itulah kemustahilan, ya. Saudara, di dalam Markus 9 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27, paralelkan ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi Alkitab juga menjelaskan bahwa bagi orang yang percaya itu juga nggak ada yang mustahil. Kalau saudara tadi dengar saya bilang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ternyata bagi orang yang percaya, contohnya Bapak Abraham, dan juga saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah pagi ini, saya. Maka kalau kita percaya, tidak ada juga yang mustahil. Kita lihat, kisah ini tentang seorang anak yang mengalami sakit bisu, ya sejak kecil, ya. Dan ternyata ada roh jahat di balik penyakitnya ini, ya. Dan seringkali ayat 22 berkata, roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika orang tua daripada anak itu berkata kepada Tuhan begini, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya, saudara perhatikan kalimat itu ya. Sebab itu, ini kata orang tuanya kepada Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Saya sering bilang begini Bapak Ibu, kalau kita minta tolong kepada manusia, manusia itu kadang bisa tolong, tapi belum tentu dia mau, karena mungkin dia pelit, dia nggak mau repot ya. Tapi juga manusia, ada yang mau, dia murah hati, dia suka nolong, tapi dia juga nggak mampu untuk tolong. Dia juga terbatas untuk menolong. Kemampuan manusia itu terbatas. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sanggup dan Tuhan yang mau. Katakan amin, tulis di kolom komentar, amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup menolong. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara dan saya, nggak ada yang mustahil bagi dia. Tapi Alkitab juga menjawab seperti ini. Yesus berkata, jika engkau dapat, Tuhan balik tanya kepada dia, apa katamu? Jika engkau dapat, artinya Tuhan bilang gini, bagiku gak ada yang tidak dapat. Semuanya dapat. Amin, Bapak Ibu, amin. Apapun masalah Bapak Ibu hari ini, Tuhan Yesus datang bilang kepada saudara, hari ini juga perkataan ini. Jika engkau dapat, jika aku dapat, yes, aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi, bukan Tuhan, tapi bagi orang yang percaya. Saudara katakan, deklarasikan perkataan ini, saya percaya. Saudara katakan, deklarasikan perkataan ini. Keluarkan perkataanmu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan ini firman. Ini bukan saya sedang sampaikan perkataan saya. Tapi ucapkan perkataan ini. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Sebutkan nama Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Leni. Sebutkan dengan kencang, keras, sampai masuk ke iman dan yakini itu bahwa itu jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Leni. Amin. Apapun masalah saudara, sakit penyakitmu, pergumulan hidupmu, katakan tidak ada yang mustahil. Yes, bagi saya loh. Bukan bagi Tuhan saja, tapi bagi orang yang percaya. Dan saudara lihat apa yang terjadi? Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Haleluya. Mari pagi ini saudara bilang, aku percaya. Ya, taruh masalahmu, taruh penyakitmu, taruh pergumulanmu dan katakan, aku percaya. Gak ada yang mustahil bagi saya. Gak ada yang mustahil bagi saya. Dan ketika orang itu berteriak, tolonglah aku yang tidak percaya. Ya, dia ragu-ragu, saudara. Tapi ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah pada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Saudara, Alkitab berkata, di dalam firman Tuhan berkata dalam Markus 16, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Wow. Amin. Kita akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Kita akan melakukan hal-hal yang mustahil.
Orang pikir mujizat itu hanya terjadi di zaman dulu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa mujizat itu akan tetap ada sampai sekarang dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bagi orang-orang yang percaya, mujizat itu nyata. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya mau nyanyikan sebuah pujian. Tak terbatas kuasamu, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu, Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Yes Lord. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, terima mujizat-Mu saudara, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, berharap. Ketika ku berharap, berserah. Ketika ku berserah, mujizat itu nyata. Amin, 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 amin. Saudara, anak ini akhirnya sembuh, ya. Yang nggak mungkin menjadi sembuh. Saya pernah bersaksi dan sering bersaksi tentang perjalanan kehidupan saya. Saya sudah banyak mengalami mujizat. Dan mama saya, saudara, dia pernah mengalami stroke total, dia pernah mengalami jantung koroner, dia mengalami gagal ginjal. Dan satu hal yang saya lihat, dan itu merupakan warisan daripada ibu saya yang akhirnya hari ini juga saya yakini itu. Dan saya bersyukur juga ada punya suami saya yang selalu meng-coach, karena saya ini orang yang suka pakai logika. Saya apa-apa kalau terjadi, saya langsung berpikir gimana caranya. Saya punya cara berpikir yang lebih banyak memakai akal, saudara. Tapi Tuhan izinkan berbagai masalah, pergumulan datang hanya untuk membuat iman saya muncul. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami berbagai persoalan pergumulan hidup, itu sebuah latihan otot-otot rohanimu untuk membuat iman kita muncul. Amin. Allah turut bekerja dalam segala hal. Jadi say thank you to problem. Amin. Terima kasih untuk masalah. Katakan terima kasih untuk persoalan yang datang. Amin. Karena persoalan itu untuk mempercantik, memperkuat, membuat iman kita kokoh di sana. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dan saya melihat bagaimana ketika ibu saya, ketika dia dalam keadaan yang kritis, pada masa dia pernah mengalami banyak-banyak persoalannya, tapi pernah dia mengalami gagal ginjal. Dan kata dokter,
kalau misalnya dia nggak cuci darah, dia akan perlahan-lahan melemah, dan akhirnya dia meninggal gitu ya. Dan kakak saya bertanya kepada dokter itu, kalau ini mamanya dokter, apa yang dokter kerjakan? Dokter bilang, saya akan cuci darah mama saya. Tapi mama saya, ketika dia sadar dan dia ada di rumah sakit, dia bilang, bawa mama pulang. Saya nggak bilang, Bapak Ibu tiru apa yang mama saya kerjakan, bisa Tuhan pakai juga tangan dokter. Tapi ini iman mamaku. Dan dia bilang begini, mama nggak akan cuci darah. Mama akan disucikan oleh darah Yesus. Lalu dia pulang ke rumah. Setiap hari yang keluar dari mulut dalam keadaan sadar dan tidak sadar, dia selalu mengucapkan darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Bahkan ketika semua kumpul dan saya waktu itu saja yang belum datang, dan mama saya, mereka bilang mungkin dia tunggu saya datang dan Tuhan mau panggil dia pulang. Tapi mama saya bilang begini, siapa bilang saya tunggu untuk mau meninggal? Saya sedang tunggu mujizat saya tunggu kuasa Tuhan untuk menyembuhkan saya. Dan perkataan imannya yang dia deklarasikan, itu membuat kemustahilan dalam hidupnya. Suatu waktu dia sakit, dia pusing saudara ya, dalam keadaan yang sudah kadang sadar, kadang tidak ya, karena dia gagal ginjal itu Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba dia mengalami sakit kepala, pusing gitu ya, dan akhirnya dia diperiksa. Ketika dokter mengambil darah dan mengetes, dokter terkejut karena darah mama saya itu udah bersih ya. Dia punya urium, dia punya kreatinin, dia punya fungsi ginjal itu kembali normal Bapak Ibu. Itu belasan tahun yang lalu ya. Dan hari ini mama saya masih ada, sudah 93 tahun. Itu salah satu bukti bahwa kalau kita percaya, nggak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan kalau saudara dengar banyak kesaksian bagaimana kita membangun, dan di masa kita membangun sebelum pandemi dengan uang yang banyak, justru kita mengalami banyak kerugian. Orang bawa lari uang, bangunan roboh dan sebagainya, dan kita nggak mampu untuk membangun lagi. Tapi di masa pandemi, ya, satu waktu saudara dengar kesaksian dari Pastor Luka. Justru di musim pandemik, hanya dalam waktu 1 tahun, kita menunggu dari sekitar 7 tahun dan tidak terjadi apa-apa. Tapi di masa pandemik, justru cuma 1 tahun, bangunan itu selesai. Ini membuktikan bahwa pekerjaan Tuhan jauh melebihi apa yang dapat dikerjakan oleh manusia. Amin. Amin. Itu rahasia Bapak Abraham yang pertama yang saudara bisa ikuti. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana Bapak Abraham ini mengalami kemustahilan. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian 18, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Kisah ini menjelaskan tentang bagaimana Abraham ini adalah orang yang sangat murah hati. Kita lihat ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemah menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu. Biarlah diambil air sedikit, basuh kakimu, duduk beristirahat di bawah pohon ini. Biar ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian Tuhan boleh meneruskan perjalanan. Sebab Tuhan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Lalu Abraham pergi, saudara lihat, mendapatkan Sarah. Dia segeralah ambil 3 suka tepung terbaik, remaslah menjadi roti bundar. Lalu Abraham pergi mengambil lembu sapi. Yang dia bikin apa nih saudara? Ya, dia bikin burger ya. Dia mengambil anak lembu empuk yang baik dagingnya, memberikannya kepada bujangnya, lalu mengolahnya. Lalu ia mengambil dadi, susu, serta anak lembu yang diolah, dihidangkannya di depan orang itu. Ia berdiri dekat mereka, sedang mereka makan. Wow, saudara, apa yang kita belajar dari seorang Abraham? Dia memiliki kemurahan hati. 2 Timotius 3 berkata, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ciri pertama orang akhir zaman, coba tunjukkan 2 Timotius 3. Dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Itu yang pertama yang dikatakan di sana. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu ayat berikutnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, ini akan menjadi lifestyle manusia akhir zaman. Menjadi hamba uang, mencintai dirinya sendiri.
Poin pertama dari manusia akhir zaman ini adalah mencintai dirinya sendiri alias egois, egosentris. Semuanya hanya berpusat kepada dirinya. Aku diberkati, aku kaya, aku sehat. Yang penting aku dan aku dan aku. Tapi kita belajar daripada seorang Abraham untuk mengalami kemustahilan. Kita harus percaya. Dan salah satu bukti kita percaya adalah kita taat kepada setiap apa yang Tuhan katakan. Tapi yang kedua yang kita harus belajar adalah kita harus memiliki kemurahan hati. Katakan amin. 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 Karena Alkitab berkata, orang yang murah hati diberi kemurahan. Saudara mau ditolong Tuhan, saudara harus belajar juga jadi orang yang suka tolong orang lain. Amin. Jangan jadi orang hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Yang penting masalahku selesai, lalu saya sehat, lalu saya diberkati, dan sebagainya. Tapi berpikir bagaimana saudara juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Ketika kita melakukan ini, salah satu kita menjadi berkat adalah kita melakukan amanat agung Tuhan. Kita memberitakan firman kepada banyak orang yang sedang pergi menuju kepada kebinasaan. Kita memberhentikan kereta kematian dan kita membawa mereka kepada kereta kehidupan. Maka saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Saudara lihat, Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bermurah hati, kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Karena kita seperti sedang memiutangi Tuhan. Dan apakah Tuhan itu berhutang? No. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berhutang. Apapun segelas air sekalipun, apapun yang kita lakukan untuk seorang, Alkitab bilang, yang paling hina ini, kita telah melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika kita bermurah hati, kita akan mendapat kemurahan. Itu kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan diberi kemurahan. Dan kemurahan Tuhan itu unlimited, saudara. Tidak ada batasnya. Apa yang saudara butuhkan? Saya kadang-kadang suka merinding membayangkan bagaimana Tuhan tuh banget dahsyat banget. Seringkali, saudara, ketika muncul satu keinginan tentang sesuatu di hati saya bukan juga tipe orang yang suka-suka. Maksudnya, saya nggak terlalu punya banyak keinginan, nggak terlalu mau ini, mau itu, nggak juga. Tapi kadang-kadang ketika ada satu muncul keinginan di hati saya, seringkali Tuhan itu kasih kejutan itu. Kadang saya nggak ngomong. Ya, saya paling sering bersaksi, saya pengen punya komputer, Tuhan tiba-tiba kirim orang kasih. Saya kepengen punya gelang, tiba-tiba ada orang datang. Jadi saya mengalami banyak hal. Tapi satu hal yang saya latih di dalam diri saya yang juga Tuhan latih melalui firman-Nya adalah setiap kali saya melihat sesuatu dan saya tergerak, saya lakukan. Misalnya ketika saya lihat ada atau saya mendengar orang misalnya dalam kekurangan atau apa, yang saya mampu ya, saya mampu. Saya selalu berusaha untuk tidak berkata tidak. Semampu saya akan melakukannya, saya akan menolong semampu saya. Dan saya melihat sampai hari ini Tuhan membuktikan. Setiap kali saya menabur, kadang-kadang bahkan saya niat menabur, sebelum saya menabur, saya udah tuai duluan. Atau kadang-kadang ketika hari itu, saya punya anak sering bilang, Mama tabur tuainya cepat banget. Ketika saya misalnya tergerak, saya kasih sesuatu kepada seseorang, saya kasih misalnya barang ya, misalnya contoh misalnya parfum. Hari itu juga kadang-kadang saya langsung dikasih, saudara ya. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita itu nggak pernah berhutang. Jadi ketika saudara tergerak, atau saudara melihat seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, jangan pelit ya, karena itu ciri manusia akhir zaman. Ketika kita memurah hati, maka langsung Tuhan itu juga bereaksi dari surga untuk menolong kita ya. Dan saudara akan mengalami yang namanya kemustahilan dalam kehidupan. Yang kedua, saudara, kalau tadi Bapak Abraham, dua sifat yang kita belajar untuk mengalami kemustahilan, yaitu percaya, beriman, dan taat saja. Lalu kemudian kita menjadi orang yang murah hati. Maka kita akan belajar tokoh yang kedua dari perjanjian baru. Kita lihat di dalam Lukas 1. Kita baca nanti Bapak Ibu di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Ini tentang seorang perempuan yang bernama Maria. Siapa dia? Dia adalah ibu Tuhan Yesus. Wow. Wanita biasa yang masih sangat muda, yang kandungannya dipinjam. Saya bayangkan ya, Bapa di surga pasti mengamati ada ribuan jutaan wanita di masa itu.
Tapi kenapa kandungan Maria yang dipinjam untuk melahirkan Yesus adalah Tuhan itu? Ya, ternyata ada sesuatu di dalam diri Maria ini yang Tuhan temukan. Selain ini adalah kasih karunia. Kalau kita lihat di sana, dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara perhatikan kata Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, dari perkataan Maria ini ada hal yang saudara dan saya temukan. Apa yang saudara dan saya temukan dari Maria? Dia adalah orang yang jujur, ya, tulus. Ya, dikatakan di sini dia bilang, mana mungkin? Dia katakan dia nggak mencoba menyembunyikan rasa kemustahilannya itu. Tapi dia berkata jujur kepada malaikat ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi dia bilang, ya mana mungkin? Aku belum bersuami. Ya, tapi malaikat itu bilang bahwa Roh Allah yang akan menaungi engkau dan engkau akan mengandung seorang raja yang kekal selama-lamanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketulusan Maria, kejujuran, ya kadang-kadang kita suka berkamuflase Bapak Ibu ya. Kita kadang berkata bahwa menyembunyikan kelemahan kita, keraguan kita. Tapi belajar pagi hari ini Bapak Ibu, untuk mengalami kemustahilan, kita harus jadi orang yang jujur. Belajar kasih tahu apa yang kelemahan kita. Belajar terbuka untuk menceritakan apa kelemahan kita. Maka saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk memberikan kekuatan kepada kita. Mazmur 37 ayatnya yang ke-37 berkata, "Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan." Saudara, untuk memiliki masa depan, untuk mengalami kemustahilan, kita harus jadi orang yang tulus dan jujur. Ya, amin. Seperti Ibu Maria ini. Dan yang kedua yang dimiliki oleh Maria, Bapak Ibu, dikatakan di sana, ketika malaikat itu berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, engkau akan mengandung seorang anak. Dan saudara lihat apa kata Maria, ayat berikutnya dikatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah," kembali kepada ayat yang tadi, Kakak. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini." Ayat berikutnya. Ayat terakhir. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Mempercayai perkataan Tuhan. Ya. Dan berkata bahwa kita siap melakukan apa yang Tuhan mau. Itu adalah rahasia Maria untuk menerima kemustahilan dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat, ketika Abraham percaya dan taat, ketika Abraham pegang janji Tuhan, maka mujizat terjadi. Saudara tahu Abraham akhirnya memiliki Ishak, ya kan? Dan bukan cuma Ishak, tapi saudara catat, Alkitab mencatat, bahwa ternyata setelah dia memiliki anak Ishak, setelah itu Abraham masih memiliki lagi 6 anak. Wow, luar biasa, dari keturah, ya. Dan artinya bahwa
Bagi Tuhan, Tuhan bisa membuat yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Dan Maria, walaupun ini kisah yang belum pernah terjadi loh, mengandung tanpa suami. Tapi Maria bisa mengalami ini karena kuasa daripada Tuhan turun menaungi dia. Pagi hari ini Bapak Ibu, saudara dan saya, kita pun bisa mengalami kemustahilan. Jika kita percaya kepada janji Tuhan. Karena Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita deklarasikan sekali lagi perkataan ini bagi kita. Jadilah padaku, katakan nama Bapak Ibu Saudara. Jadilah pada Leni menurut perkataanmu Tuhan. Amin. Jadilah pada Ibu Anike menurut perkataan Tuhan. Jadilah kepada Ibu Diana menurut perkataan Tuhan. Amin. Jadilah kepada Ibu Sandra menurut perkataan Tuhan. Jadilah kepada Ibu Email menurut perkataan Tuhan. Dan Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya berdoa pagi hari ini, masa depan yang terbaik Tuhan akan siapkan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga bagi orang yang percaya. Hari ini terima kemustahilan itu Bapak Ibu. Terima mujizatmu dalam kehidupanmu ketika engkau percaya perkataan firman Tuhan. Engkau pegang janji Tuhan. Dan engkau hidup taat. Engkau hidup juga bukan egosentris bagi diri sendiri. Tapi engkau mau berbagi, bermurah hati dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Beritakan firman. Kemarin saya berbicara tentang good success, hidup yang sukses. Dan hidup yang sukses itu adalah menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan saudara akan melihat kemustahilan demi kemustahilan akan mengikuti saudara sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah kitab kemustahilan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Amin. Dan kalau Bapak Ibu lihat dalam Lukas 1 ayat 37 tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari seorang wanita umur 16 tahun, Maria, belum punya suami, bisa melahirkan. Tuhan itu bisa lakukan gitu. Contoh, Tuhan ciptakan Adam itu tanpa perempuan. Benar, tanpa perempuan. Tanpa laki, tanpa perempuan, Adam hadir. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan ciptakan Hawa hanya pakai laki saja. Yesus lahir, tidak ada benih laki-laki, hanya perempuan saja. Tuhan bisa lakukan banyak hal. Keywordnya adalah iman. Ketika Bapak Ibu dan saya percaya, maka kita akan melihat, itu mata uang kita untuk kita mengalami perkara-perkara hebat. Dari dua sosok Abraham dengan Maria ini, mereka berdua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadilah padaku seturut kehendakmu, artinya dia believe, dia percaya kepada Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya hari ini juga berjalan dan mengalami masalah, persoalan, kehidupan saudara, dan Anda lihat jawaban daripada Tuhan. Sebab Alkitab kita adalah Alkitab-kitab yang penuh dengan mujizat. Orang yang percaya kepadanya pun akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup saudara. Dan saya amin. Amin Bapak Ibu yang pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh diberkati oleh Tuhan pagi hari ini.